Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semangat pagi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu berbahagia serta sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9. Materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Nusantara. Mari kita mulai dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Karena kita menggunakan kurikulum darurat, maka kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah KD 1.9 meyakini bahwa perkembangan Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. 2.9 menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 3.9 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Peserta didik yakin bahwa perkembangan Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. 2. Peserta didik menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 3. Peserta didik dapat menjelaskan cara Islam masuk dan berkembang di Nusantara. 4. Peserta didik dapat menjelaskan teori masuknya Islam di Nusantara. 5. Peserta didik dapat menyebutkan Wali Songo sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa. 6. Peserta didik dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian, apa saja yang kita bahas dalam materi perkembangan Islam di Nusantara? Pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua, teori masuknya Islam di Nusantara. 3. Wali Songo sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa. 4. Cara penyebaran Islam di Nusantara. Dan yang kelima, kerajaan Islam di Nusantara. Anak-anakku, tahukah kalian bagaimana Islam bisa hadir dan berkembang di bumi Nusantara atau Indonesia kita tercinta? Mari kita bahas bersama. Kita mulai dengan alur perjalanan dakwah di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Padahal, jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa oleh para nabi, nama Indonesia tidak begitu dikenal. Namun, berkat kegigihan para ulama dan para dai, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat hingga saat ini. Sejak zaman prasejarah, penduduk Indonesia dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antar kepulauan di Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Dan Malaka, Nusa Tenggara bagian barat, menjadi lintasan penting dalam perdagangan, terutama para pedagang dari Cina dan India. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dan mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam. Masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah mengatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan pemeluknya menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai
di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu, bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara? Ada 4 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara, yakni teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi saat para pedagang dari Timur Tengah masuk ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga berdakwah menyebarkan ajaran Islam yang dibawa oleh keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut teori Gujarat itu adalah India di bagian barat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi saat para pedagang dari Gujarat masuk ke Indonesia. Islam sendiri berkembang di Gujarat sudah mulai abad ke-7 Masehi. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang menjadi negara Iran, ditandai dengan kesamaan tradisi yaitu merayakan 10 Muharram atau Hari Asyura. Selanjutnya menurut teori Cina, Islam masuk ke Indonesia khususnya tanah Jawa berasal dari Cina, ditandai dengan raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah yang berasal dari Demak adalah keturunan Cina. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yaitu pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa disebut juga dengan sebutan Wali Songo. Dan Wali Songo tersebut terdiri dari 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih atau Raden Paku, 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, 8. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid, 9. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Kemudian, bagaimana cara berdakwah atau penyebaran Islam di Indonesia? Yakni 1. Melalui perdagangan, 2. Perkawinan, 3. Pendidikan, 4. Hubungan sosial, dan 5. Kesenian. Melalui perdagangan, pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad 16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Melalui perkawinan, para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi, terutama wanita bangsawan atau putri raja. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita tersebut diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Disebabkan perkawinan inilah banyak keluarga bangsawan dan raja yang memeluk agama Islam.
Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan, para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Nama lembaga itu berbeda-beda di setiap wilayah. Di Aceh misalnya, ada yang disebut dengan Menasah, Jaya, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Dan di Tanah Jawa dikenal dengan pesantren. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia, di antaranya Pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan Pesantren Sunan Giri milik Sunan Giri yang kebanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasihat para raja atau bangsawan. Melalui hubungan sosial, para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan ruhani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka melakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Dengan demikian, ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk di Nusantara. Selanjutnya, berdakwah melalui kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan oleh para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan misalnya, masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan wayang kulit. Penonton hanya diminta agar mengikuti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana, namun sedikit demi sedikit dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai salah satu bukti penyebaran Islam di Nusantara, tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur Laut Aceh pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh, yaitu kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai, berada di Kabupaten Aceh Besar, Kutaraja, pada abad ke-17 Masehi. 3. Kerajaan Demak, yang bertempat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 4. Kerajaan Pajang, penerus dari Kerajaan Demak. 5. Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta atau Kota Gede. 6. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. 7. Kerajaan Goa Talo, Sulawesi Selatan. 8. Kerajaan Ternate di Sempalu, Pulau Ternate, Maluku. 9. Kerajaan Tidore, yakni di Maluku Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kita sudah belajar tentang sejarah
perkembangan Islam di Nusantara. Sekarang kalian menjadi cukup mengerti mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sejarah Islam di Nusantara menggambarkan perjuangan dakwah para ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Para ulama menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara damai dan jauh dari paksaan atau kekerasan. Tentunya, sebagai generasi penerus, patut kita teladani. Berdakwahlah dengan cara damai. Yakinlah bahwa Islam dapat berkembang dengan pesat serta diterima di masyarakat Indonesia karena ajaran Islam rahmatan lil alamin dan membawa kesejukan. Carilah hikmah dari setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa menjadi manusia yang bersyukur dan bersabar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.